Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Anjungi Zaitunisa, mahasiswa pendidikan Geografi 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembentukan Indonesia menurut Robert Hall. Diketahui bahwa terdapat dua model pembentukan wilayah kepulauan Indonesia. Model yang pertama, di mana Pulau Kalimantan dari awal sudah ada semenjak pembentukan Indonesia dan menjadi bagian dari Eurasia. Sedangkan model pembentukan yang kedua, di mana Kalimantan dibentuk dari pecahan Australia yang nantinya akan bergabung dengan Eurasia. Teori ini didukung oleh penemuan berlian yang jenisnya sama di Kalimantan dan Australia. Jenis berlian ini adalah berlian Gondwana. Seperti yang diketahui, kepulauan Indonesia berada di daerah tiga lempeng, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan tiga lempeng tersebut yang nantinya akan membentuk Indonesia. Cerita dimulai semenjak 160 juta tahun yang lalu setelah benua Pangea pecah menjadi Laurasia dan Gondwana. Penjelasan saya akan didukung oleh peta yang disampaikan oleh Robert Hall pada artikelnya. Peta tersebut adalah peta geologi yang akan menggambarkan pergerakan lempeng. Yang berwarna biru menunjukkan lempeng samudera, sementara warna lainnya menunjukkan lempeng benua dengan kadar ketebalan yang berbeda-beda. Angka tersebut menunjukkan waktu terjadinya, seperti contohnya 160 juta tahun yang lalu atau 160 MA. Pada masa Jurassik akhir, Asia dan India Australia terpisahkan oleh Laut Mesotesis. Lempeng Laut Mesotesis ini bersubduksi ke bawah lempeng Asia karena pergerakan Asia yang menuju selatan dan India Australia yang menuju ke utara. Pada 155 juta tahun yang lalu, blok Banda dan Argo lepas dari Australia. Terpisahnya blok Banda dan Argo ini memunculkan batas lempeng divergen dan terbentuk lempeng samudera yang baru. Lokasi yang ditinggalkannya ini menjadi Banda Embankment yang saat ini akan menjadi Laut Banda. Pada 135 juta tahun yang lalu, India memisahkan diri dengan Australia. Muncul lempeng samudera baru bernama Senotesis, dan wilayah Mesotesis semakin sempit. Pada 125 juta tahun yang lalu, blok Banda yang semakin bergerak ke utara terpecah, sehingga saat ini disebut sebagai SWB Southwest Banda dan EJWS East Java West Banda. Pada 90 juta tahun yang lalu, Pulau Sumatera lengkap terbentuk setelah Teran Woyla menyatu dengan Teran Sibu Masu dan Katasia. Kemudian pada saat ini letaknya paralel dengan sesar Sumatera. Kemudian pada 25 tahun yang lalu, blok SWB dan EJWS bergabung dengan Asia Tenggara membentuk area yang disebut Sundaland. Sebagian Kalimantan dan Jawa muncul dari pergabungan ini. Terlihat India dan Australia mengalami perubahan arah. Tampaknya hal tersebut terjadi karena interaksi dengan lempeng mulai dari 70 juta tahun yang lalu sampai 50 juta tahun yang lalu mulai terjadi pergerakan dari lempeng Filipina ke arah barat. Pergerakan Bustos Cetarus dan bergabungnya Transepik ke Papua. Interaksi ini juga menyempurnakan bentuk Kalimantan dan bentuk Sulawesi Utara, tetapi belum bergabung dengan Sulawesi Barat. Pada 25 juta tahun yang lalu terjadi tabrakan antara Australia dan busur laut lempeng Filipina yang menjebak sedikit laut Samudra Hindia yang kemudian menjadi lempeng Laut Maluku. Lempeng Laut Maluku ini nantinya akan menghilang lalu subduksinya akan berhenti. Batas dari lempeng ini akan menjadi sesar Sohor. Hasil dari tabrakan ini membuat perubahan batas lempeng Asia Tenggara dan nantinya akan mengubah posisi Sundaland. Pada 25 juta tahun yang lalu, bagian Sula hampir mengenai lempeng Eurasia dan menjadi awal penempelan Australia dengan Asia Tenggara. Pada 15 juta tahun yang lalu, lempeng Filipina pun pecah dan membentuk lempeng Sulawesi. Subduksinya akan memunculkan bagian Sulawesi Tengah. Hingga akhirnya, 10-5 juta tahun yang lalu, bentuk dari Indonesia sudah sama seperti yang sekarang kita diami. Pergeseran-pergeseran selama perubahan itu memunculkan pulau-pulau kecil seperti Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, dan Flores sebagai akibat dari proses vulkanik. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.